Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat semuanya, di video kali ini kita akan membahas soal tes kompetensi akademik untuk mata pelajaran matematika umum. Sebelum kita bahas soalnya, bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe channel ini, mohon tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kita bahas soal nomor 1. Diketahui segitiga KLM dengan KM sama dengan 6 cm. LM sama dengan 5 cm dan KL sama dengan 7 cm. Tanyanya di sini nilai tan sudut M adalah. Oke, soal ini materinya itu adalah tentang trigonometri. Trigonometri. Nah, dan ini dia berhubungan dengan yang namanya aturan sinus. Nah, gitu ya. Aturan sinus dan kosinus. Nah, tapi di sini yang lebih tepatnya kosinus nanti ini. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita gambar dulu segitiga KLM. Oke, kita gambar di sini. Ini segitiga sembarang. Nah, di sini ada sudut K, ini sudut L, ini sudut M. Oke. Nah, panjang sisi KM katanya di sini 6 cm dan LM sama dengan 5 cm dan KL 7 cm. Nah, di sini yang ditanyakan tan sudut M. Nah, berarti yang ini. Nah, sudut M-nya di sini. Oke ya. Nah, di sini kita gunakan aturan kosinus. Nah, di sini jadi nanti cos, gitu kan? Cos M. Nah, itu sama dengan, nah, jumlah kuadrat sisi yang mengapit sudutnya, sudut M ini yang mengapitnya KM ya, berarti sini KM kuadrat. Itu kita tambahin dengan ML kuadrat, ML kuadrat. Kemudian dikurang dengan kuadrat sisi di depan sudut M. Nah, berarti ini dikurang dengan KL kuadrat. Ini dibagi 2 kali sisi yang mengapit sudut. Berarti KM kali ML. Nah, ini dia. Oke ya, ini untuk sudut M, cos dari sudut M. Oke, sekarang kita substitusikan angkanya. KM-nya itu adalah 6, berarti sini 6 kuadrat, ditambah ML-nya 5 kuadrat, dikurang KL kuadrat 7 kuadrat. Ini kita bagi dengan 2 kali 6 kali 5. Nah, ini tadi cos M. Sama dengan 6 kuadrat itu 36. Nah, 36 ditambah 5 kuadrat 25 dikurang 49. Ini dibagi 2 kali 6 kali 5 60. Nah, kita bagi 60 nih. Berarti sama dengan 36 ditambah 25 itu dapatnya 61 ya. 61 ini kita kurangkan dengan 49. Pasti dapatnya 12 ya. Oke, 12. Di sini 12 per 60. Nah, 12 per 60 ini sama dengan 1 per 5. Oke, ini adalah cos M. Nah, ini kita kembali ke trigononya, segitiga siku-siku. Nah, berarti ini kita gambarkan di sini segitiga siku-siku. Nah, ini siku-sikunya di sini. Nah, misalkan ini sudut M-nya. Nah, kita di sini ini sudut M-nya. Maka cos, ini cos kan? Nah, ini cos M. Nah, cos itu samping banding miring. Berarti ini sampingnya.
Ini sami. Samping banding miring. Samping sudut M itu ini dia. Berarti di sini 1, miringnya ini berarti ini 5. Maka di sini nanti 5 kuadrat dikurang 1 kuadrat. 5 kuadrat itu 25. Boleh ditulis deh. Berarti di sini sudut yang depan ini. Nah, depan ini nanti sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Nah, gitu ya. Itu sama dengan akar dari 25 dikurang 1. Nanti sama dengan akar dari 24. 4 ini kita jabarkan lagi, ini jadinya 4 kali 6. Akar 4 itu adalah 2, akar 6 ya akar 6. Maka ini depannya itu adalah 2 akar 6. Oke? Nah, di sini pertanyaannya itu adalah, maka jadinya tan M itu sama dengan tan itu desa. Depan banding samping. Depannya itu adalah 2 akar 6. Nah, 2 akar 6, sampingnya 1 per 1. Maka jadinya 2 akar 6, ya kan? 2 akar 6. 2 akar 6 bagi 1, 2 akar 6. Maka di sini jawabannya adalah B. Oke? Bisa ya? Nah, ini kudu harus hafal nih aturan kosinusnya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2, sama grafik fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak min 3, min 1 dan melalui titik H 0,8 adalah. Oke, ini kita disuruhnya menyusun rumus ya dari fungsi kuadrat. Nah, di sini yang diketahui itu adalah titik puncaknya atau XP, YP ini sama dengan min 3, min 1. Kemudian ada titik A, titik lain ya. Titik lainnya itu X, Y, itu adalah 0,8. Oke, nah untuk mencari rumus dari fungsi kuadrat, jika diketahui titik puncaknya, nah ini rumusnya adalah Y dikurang dengan YP itu sama dengan A dikali dengan X kurang XP, ini kita kuadratkan. Nah, ini dia rumusnya. Oke. Nah, caranya bagaimana? Nah, tinggal kita substitusi nih angkanya di sini. Y dikurang dengan YP. YP berarti YP, berarti min 1 ya. Berarti min 1 sama dengan A dikali X dikurang XP-nya min 3. Berarti di sini min 3. Dibiarkan. Sehingga di sini Y tambah 1 itu sama dengan A dikali dengan X tambah 3. Dikuadratkan. Nah, kemudian dari sini kita substitusi titik lainnya. Nah, kita dari sini nih kita substitusi titik lainnya. Titik lainnya itu adalah 0,8. X-nya 0, Y-nya 8. Berarti di sini 8 tambah 1 sama dengan A. Ya kan? X-nya 0. Berarti ini 0 tambah 3 dikuadratkan. 8 tambah 1 itu 9 sama dengan A. 0 tambah 3, 3. 3 dikuadratkan berarti juga 9. Oke. Maka di sini A-nya itu adalah 9 bagi 9. Atau nanti ini boleh kita habiskan di sini 1, 1. Maka dapat A-nya nanti 1 per 1 berarti sama dengan 1. Nah, A sama dengan 1 ini kita substitusi lagi ke sini. Nah, sehingga dapatnya ke sini. Berarti Y tambah 1 sama dengan A-nya 1. Nah, ini kita kali dengan X tambah 3 dikuadratkan. Oke, di sini Y tambah 1. Nah, ini 1 ini sama aja bohong nih. Ini kan 1 kali X tambah 3 kuadrat, maka X tambah 3 kuadrat juga ya kan? Nah, oke.
Ini jadinya X tambah 3 kita kuadratkan. Maka di sini X kuadrat. Kemudian untuk yang tengah ini kalikan semuanya. X kali 3 kali 2. Berarti 6X. Kemudian untuk yang terakhir 3 dikuadratkan. 3 dikuadratkan itu adalah 9. Oke. Kita pindahkan satunya ke ruas kanan. Jadinya Y sama dengan X kuadrat tambah 6X. Nah, 9 dikurang 1 itu adalah 8. Berarti sini positif 8. Oke, kalau kita lihat optionnya di sini dia menggunakan fx, maka y ini sama juga dengan fx. Kita ganti deh. Maka di sini fx sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah 8. Maka di sini jawabannya untuk optionnya x kuadrat kurang 6 tambah. Berarti jawabannya B ya, x kuadrat tambah 6x tambah 8. Oke, bisa ya? Nah, yang penting rumus ini nih. Rumus ini harus hafal. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3, sebuah lahan memiliki luas 120 meter kuadrat jika lebarnya adalah 2 meter kurang dari panjangnya. Maka panjang dari lahan tersebut adalah titik-titik meter. Oke, di sini kita anggap lahannya itu adalah berbentuk persegi panjang. Misalnya ini dia lahan. Nah, ini. Nah, di sini katanya dia punya luas 120 meter kuadrat. Nah, misalnya panjangnya kita misalkan P, kemudian lebarnya katanya di sini 2 meter kurang dari panjangnya. Maka bisa kita bikin di sini P dikurang 2. Nah, gitu ya. Kemudian di sini kita tahu bahwasanya luas dari persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Nah, luasnya itu adalah 120. Nah, panjangnya di sini adalah P, kemudian lebarnya P dikurang 2. Nah, P dikurang 2. Nah, di sini pertanyaannya, panjang dari lahan tersebut. Kan nilai P ini berapa? Kan nilai P ini berapa? Ya kan? Nah, ini nanti logikanya saja ini 120 itu sama dengan P kali P kurang 2. Nah, di sini kita cari angka aja. Faktor dari 20 ini yang memenuhi persamaan ini. Nah, logika aja ya. Berarti di sini kita dapat nanti P-nya itu adalah 12, ya kan? Nah, nanti P kurang 2-nya atau L-nya ini nanti adalah 10. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwasanya panjangnya itu adalah 12. Maka sini jawabannya E. Nah, tapi kalau kita gunakan nanti konsepnya materi ini adalah untuk yang namanya persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat dan arahnya nanti itu adalah memfaktor di sini. Nah, memfaktor. Nah, berarti kalau kita selesaikan ini secara persamaan kuadrat, maka di sini 120 sama dengan, nah, P-nya kalikan dengan P, berarti jadinya P kuadrat, kemudian P-nya kalikan negatif 2, berarti dikurang 2P. Oke, kita pindahkan 120 ini ke kanan, jadinya P kuadrat kurang 2P kurang 120 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan nih. Kita faktorkan di sini P, di sini P. Nah, di sini kita mencari dua angka. Jika dikalikan negatif 120 dan jika dijumlahkan itu adalah negatif 2. Ya, ini nanti jika dikali ya, jika dikali dia adalah negatif 120. Jika dijumlahkan dia adalah negatif 2. Nah, maka di sini kita dapat angkanya negatif 12 sama 10 ya kan. Nah, negatif 12 sama 10. Maka di sini negatif 12 plus 10 sama dengan 0. Maka di sini P sama dengan negatif jadi positif 12 P sama dengan negatif 10. Nah,
panjang itu tidak ada namanya yang negatif. Nah, maka kita ambil yang positif. Maka di sini P-nya adalah 12. Oke, sama ya. Nah, jawabannya adalah. Oke, mudah-mudahan paham. Kita lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4, perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut ini. Modus dari tabel di atas adalah ini dia. Nah, ini modus dari tabel ini adalah tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini kita harus hafal yang namanya rumus modus, ya kan? Jadi modus itu sama dengan TB. TB ini TP bawah dari kelas modusnya. Kita tambahin dengan A per A tambah B. Di mana A ini nanti adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan B ini selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kemudian kita kalikan dengan P. Nah, ini dia rumus dari modusnya. Nah, kita kasih kotak gitu ya. Oke. Nah, ini harus hafal ya sahabat semuanya. Kalau tidak hafal, maka menjawab soal ini tidak akan bisa. Oke. TP bawah. Nah, TP bawah itu nanti kita cari dulu deh kelas modusnya. Cara mencari kelas modusnya kita cari di sini frekuensinya yang paling besar. Nah, di sini frekuensi yang paling besar itu adalah 14. Maka inilah kelas modusnya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian untuk mencari TB ini, TB itu adalah batas bawah dikurang 0,5. Batas bawah kelas modusnya adalah 70. Ini kita kurangkan dengan 0,5. Maka jadinya 69,5. Oke, bisa ya? Nah, itu dia. Kita tambahkan. Nah, kita tambahin. Kita cari A-nya lagi nih. A itu adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti yang ini. Jadi 14 ini kurangkan dengan 12. Nah, inilah yang A itu. Berarti di sini jadinya sama dengan 14 kurang 12. 14 kurang 12 berarti sama dengan 2. Maka di sini A-nya 2. Per 2 lagi tambah B. B itu nanti selisih kelas frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya ini dia. Nah, berarti ini yang B itu. Berarti sama dengan 14 dikurang 7. Berarti sama dengan, iya, berapa? 7 ya. Oke. Maka di sini 7. Ini kita kali dengan panjang kelas. Panjang kelas, cara carinya nanti boleh yang ini. Misalnya 60 ini dengan 65 ini. Selisihnya. Berarti 65 kurang 60 berarti 5. Atau boleh juga yang ini nih. Batas atas kelas pertama dengan batas atas kelas kedua ini. Selisihnya. Berarti 5 juga ya. Nah, itu dia yang dimakan dengan panjang kelas. Oke, berarti di sini panjang kelasnya 5. Kita kali dengan 5 di sini. Oke, sama dengan ini 2 tambah 7 ini adalah 9. Kemudian 2 kali 5 adalah 10. Maka di sini 69,5 ditambah 10 bagi 9. 10 bagi 9 itu 1,11 seterusnya nanti satunya nih, seterusnya. Nah, ini nanti kita tambahkan 69,5 tambah 1,11 ini jadinya 70,6111 seterusnya nanti. Oke. Nah, ini jawabannya 70,61 dan optionnya di sini adalah A. Oke, sahabat semuanya. Nah, jadi jawabannya A ya. Mudah-mudahan ini dapat dipahami. Kita lanjut lagi soal nomor 5. Oke, soal nomor 5. Bola dengan jari-jari 6 cm dimasukkan ke dalam tabung yang jari-jarinya sama dengan jari-jari bola. Oke, nah di sini kita dapat nih jari-jari tabung itu sama dengan jari-jari bola ya. Jika bola menyentuh alas dan atas tabung seperti pada gambar, nah ini dia gambarnya, maka volume tabung di luar bola adalah. Nah,
Berarti di sini logikanya volume tabung, ya kan? Volume tabung di luar bola. Kita kodekan aja VT aksen. Itu sama dengan volume tabung. Nah, kita kurang dengan volume bola. Oke, berarti di sini kita harus hafal ya. Apa rumus volume tabung dan apa rumus volume bola, ya kan? Nah, volume tabung itu rumusnya. Nah, intinya nanti kalau volume itu luas alas dikali tinggi. Nah, alas tabung ini dia berbentuk lingkaran ya kan? Berarti rumus luas lingkaran berarti pi r kuadrat. Pi r kuadrat kali tinggi tabung ya kan? Nah, tinggi tabung ya kan? Ini dikurang. Nah, volume bola itu nanti 4/3 dikali dengan pi r pangkat 3. Nah, ini harus hafal. Nah, kemudian pi r kuadrat dikali, nah, tinggi tabung. Nah, kalau kita lihat di sini katanya tadi, jari-jari tabung itu sama dengan jari-jari bola. Berarti di sini jari-jari tabung sama dengan jari-jari bola. Nah, kalau di sini dia tinggi tabung nih, tinggi tabung ini, ya kan? Dan ini dia jari-jari bola, ya kan? Dan ini juga jari-jari bola. Berarti tinggi tabung ini adalah 2 kali jari-jari bola, ya kan? Tahu kita bikin aja ini 2R. Nah, gitu ya. Maka tinggi itu sama aja dia dengan 2R. Nah, paham sampai sini? Nah, bisa ya. Nah, ini dikurang 4/3 kali pi r pangkat 3. Oke, ini kita kalikan jadinya 2 pi, ya kan? 2 pi r kuadrat kali ya, berarti r pangkat 3 ini dikurang 4/3 pi r pangkat 3. Nah, di sini dia 4/3, di sini 2. Ini supaya dia bisa kita jumlahkan. Ini kita samakan penyebutnya. Ini boleh kita tewaskan. Nah, ini penyebutnya 3. Berarti supaya di 2, berarti sini 6 ya. 6/3 pi r pangkat 3 dikurang 4/3. Maka di sini jadinya 6 dikurang 4 berarti 2/3. Ya kan? Saya. Ini kan 2 nih. Ini 2. Nah, 2 itu kan sama aja dia 6/3, 6/3 kan. Kenapa kita bikin 6/3? Supaya nanti penyebutnya sama dengan ini. Ini kan 4/3 nih, penyebutnya 3. Penyebutnya 3, maka bisa kita kurangkan dia. 6 dikurang 4 berarti 2. 2/3 dari pi r pangkat 3. Pi r pangkat 3. Nah, inilah dia volume eh, tabung di luar bola. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. Karena di sini dalam pi, maka R aja kita masukkan. R-nya tadi katanya adalah 6. Oke, kita masukkan ini. 2/3 pi. Nah, R pangkat 3 berarti 6/3. 6/3. Nah, ini boleh deh supaya lebih gampang lagi ini. Kita hapus pangkat 3-nya ini. Kita bikin aja dia kali. Kali 6. Ini kali 6. Nah, berarti ini 6/3 itu 2, ya kan? 6 kali 6, 36. Berarti sama dengan 2 kali 2 ini 4. Nah, ya kan? Berarti 4 kali 3, 6. 144 pi. Nah, sentimeter kubik. Oke? Maka di sini jawabannya adalah B. Paham ya? Nah, oke. Untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini di soal nomor 5. Kemudian bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe channel ini, mohon tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian apabila video ini bermanfaat, tekan tombol like-nya atau tanda jempolnya itu. Kemudian share ke teman-teman sahabat semuanya. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.